Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai pengujian faktor daya dieelektrik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aryan Nabi Al-Faruq, NIM 1049. Kemudian ada rekan saya Ahmad Agus Al-Rois, NIM 1045, dan satu lagi Raditya Hermawan, NIM 1055. Slide yang pertama yaitu pengertian faktor daya dieelektrik atau tangan delta. Faktor daya dieelektrik atau tangan delta adalah ukuran kerugian energi dalam bahan isolasi saat diberi tegangan AC. Ketika bahan isolasi dialiri tegangan AC, seharusnya arus hanya berupa arus kapasitif atau ideal. Tangan delta adalah perbandingan antara arus resistif dan arus kapasitif. Untuk rumusnya sendiri, tangan delta arus resistif dibagi arus kapasitif. Dan lanjut, tujuan pengujian faktor daya dieelektrik. Yang pertama yaitu mengetahui kondisi isolasi pada trafo daya berdasarkan nilai tangan delta dan indeks polarisasi. Dan yang kedua yaitu menilai apakah bahan isolasi masih dalam kondisi baik atau mulai mengalami kerusakan. Yang ketiga yaitu menentukan apakah trafo masih layak dioperasikan atau perlu dilakukan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu untuk teori dasar tan delta dan indeks polarisasi. Yang pertama yaitu tan delta, faktor daya dieelektrik. Tan delta mengukur kerugian daya pada bahan isolasi saat diberi tegangan AC. Idealnya isolasi bersifat murni kapasitif, tapi dalam praktiknya terdapat komponen resistif karena penuaan, kelembaban, atau kontaminasi. Tan delta adalah perbandingan arus resistif IR terhadap arus kapasitif IC, yang dimana rumusnya itu tan delta sama dengan IR per IC. Nilai kecil sama dengan isolasi bagus, nilai besar sama dengan isolasi bermasalah. Dan yang kedua yaitu indeks polarisasi. PI menunjukkan kualitas isolasi berdasarkan perubahan tahanan terhadap waktu. Indeks polarisasi dihitung dari perbandingan tahanan isolasi pada menit ke-10 dan ke-1. Untuk perumusan PI nya sendiri yaitu R 10 menit per R 1 menit, yang dimana PI jika di bawah kurang dari 2 isolasi rusak atau lembab, dan jika PI lebih besar sama dengan 4 isolasi dalam kondisi baik. Selanjutnya itu untuk metode penelitian. Untuk mendapatkan perumusan, analisis, dan pemecahan masalah dalam penulisan tugas akhir, maka dibutuhkan suatu metode yang dimana pengumpulan data yang lengkap, relevan, dan kebenarannya dapat dipercaya. Untuk metode dalam penelitian tersebut yang kita pakai ada yang pertama yaitu dimulai, dan misalnya itu studi pendahuluan, yang dimana selanjutnya untuk identifikasi dan perumusan masalah, selanjutnya studi pustaka, dan selanjutnya pengamatan alat uji dan data hasil uji indeks polarisasi, tangan data, dan BDV. Dan selanjutnya itu pengolahan data, analisis data, dan yang selanjutnya tahanan isolasi transformator memenuhi standar, yang dimana jika tidak memenuhi maka akan kembali ke pengamatan alat uji dan data hasil uji indeks polarisasi, tangan delta, dan BDV, dan jika memenuhi standar maka akan dilanjutkan kepada penulisan tugas akhir dan selesai. Kemudian yaitu ada hasil penelitian, yang dimana pengujian pertama itu pengujian indeks polarisasi. Dari hasil uji dan hasil perhitungan di atas yang dimana ditampilkan dapat disimpulkan bahwa kondisi dari pelitan isolasi pada transformator 2 150 kV gardu induk kentungan masih dalam keadaan baik, karena hasil uji dan hasil perhitungan uji indeks polarisasi di atas masih dalam klasifikasi nilai standar uji indeks polarisasi yang diizinkan yaitu 1,25 sampai 2, kondisinya baik. Dan yang kedua itu pengujian tangan delta, yang ditampilkan pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan klasifikasi kondisi hasil uji tangan delta yang diizinkan, kondisi kualitas dari belitan isolasi pada transformator 2 150 kV gardu induk kentungan dalam keadaan baik, karena nilai hasil uji dan hasil perhitungan tangan delta pada tahun 2017 dan tahun 2019 rata-rata masih dalam kondisi yang bagus atau baik. Yang ketiga yaitu analisis pengaruh arus resistif terhadap losses daya, yang dimana pada grafik tersebut ditampilkan bahwa kedua grafik di atas menyimpulkan bahwa besarnya nilai losses daya yang dihasilkan dari transformator tersebut berbanding lurus dengan besarnya nilai IR pada yang dihasilkan oleh transformator dengan menggunakan tegangan yang sama. Selanjutnya yaitu analisis pengaruh arus resistif terhadap nilai tangan delta, yang bisa dilihat pada hasil data tabel dan grafik. Disimpulkan bahwa hubungan antara IR dan tangan
delta dengan nilai IC yang tetap adalah searah dari pernyataan tersebut. Jadi semakin kecil nilai IR-nya, maka akan semakin kecil juga nilai dari tang deltanya. Dan yang terakhir yaitu pengujian breakdown voltage. Dari hasil data grafik yang ditampilkan, klasifikasi kondisi hasil uji breakdown voltage, kondisi dari kualitas minyak isolasi pada transformator 2 150 kV gardu induk kentongan dalam keadaan baik atau bagus. Namun, nilai hasil uji BTV pada bagian minyak OLTC tahun 2017 mengalami kondisi penurunan, yaitu sebesar 31,4 kV per 2,5 mm. Nilai klasifikasi hasil uji breakdown voltage, nilai hasil uji BTV pada bagian minyak OLTC tahun 2017 dikategorikan buruk atau kurang bagus. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Raditya. Nah, analisisnya selanjutnya mengenai secara keseluruhan. Jadi berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan, analisis yang diperoleh itu kualitas minyak isolasi pada trafo di gardu induk kentungan secara umum berada dalam kondisi baik. Namun terhadap pengecualian pada hasil uji minyak OLTC tahun 2017 yang menunjukkan penurunan nilai breakdown seperti yang saya paparkan tadi, yang mana nilai ini tergolong rendah dan masuk kategori kualitas buruk. Kondisi ini mengindikasikan adanya degradasi pada minyak OLTC yang dapat mempengaruhi keandalan isolasi jika tidak segera ditindaklanjuti. Terakhir mengenai kesimpulan dari analisa yang kita dapat, kita ambil 3 poin kesimpulan. Yang pertama, pengujian isolasi pada trafo daya dilakukan melalui 3 metode utama: indeks polarisasi, tangan delta, dan breakdown voltage. Yang kedua, hasil pengujian menunjukkan bahwa tahanan isolasi pada trafo 250 kV gardu induk kentungan berada dalam kondisi baik dan memenuhi standar klasifikasi. Yang ketiga, terjadi peningkatan kondisi isolasi trafo dari tahun 2017 ke 2019 yang disebabkan oleh tindakan perbaikan seperti purifikasi dan vakum. Nah, mungkin sekian dari saya.